Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Renungan didasarkan dari kitab Roma, pasal 13, ayat 11 sampai dengan 14. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, keindahan, rahmat, dan berkat-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya inilah kemurahan-Mu yang senantiasa dinyatakan kepada kami, sehingga kami terus dalam keselamatan-Mu yang kekal itu. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini Tuhan merupakan kuasa dan anugerah-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami, sehingga melalui firman-Mu, kami terus dibangkitkan memiliki pengharapan di dalam terang, cinta, dan berkat-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, dan kuduskan layakan kami Tuhan melalui kesempurnaan berkat-Mu, karena kami sadar kami telah banyak melakukan dosa. Kami percaya Tuhan, yang dari-Mu telah membersihkan tubuh jiwa roh kami melalui pengampunan-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14 demikian sabda Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini 23 Agustus 2024 adalah sudah jauh malam. Tentu kita tahu pergantian waktu setiap saat. Ya, siang ke malam. Kalau sudah maghrib, itu biasanya apa? Matahari mulai surup. Dan terasa sudah mulai dingin-dingin dikit menjelang malam. Bagaimana kalau pagi? Sudah ada matahari yang memancar. Dimulai dengan burung berkicau, ayam berkokok, dan semua hal yang muncul dari tanda-tanda alam. Keseharian kita mengamati, merasakan, menjalani, sehingga kita sudah hafal, sudah biasa. Persis juga dalam kehidupan kita. Kita sudah hafal kok apa yang kita lakukan setiap harinya. Setiap hari ini, besok kita kontrol kesehatan jam sekian. Kita tahu ketemu dokter siapa, kita mau mengatakan apa kita persiapkan. Tanggal berapa kita biasanya ngambil pensiunan. Tanggal berapa kemudian kira-kira kita membeli gas. Biasanya gasnya 1 bulan. Biasanya nanti kita akan beli di sini. Karena kita biasa menghitung. Berasnya berapa sehari yang dimasak. Apakah 2 peres? Peres itu kaleng, itu biasa saya pakai kaleng. Kaleng bekas susu kental manis. Atau hanya 1 saja. Kita sudah sangat hafal, dan dengan itu sekalipun itu mengira-ngira ketepatannya bisa dipertanggungjawabkan. Soal ketepatan inilah yang kemudian dinyatakan dalam kitab Roma
dalam sebuah kesadaran spiritual kita bersama. Kita dalam posisi apa? Ketepatan inilah yang mengajak kita untuk kembali merenungkan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Waktu sekarang tentu dari apa yang sudah terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Waktu sekarang tentu berproses ya, sampai dengan yang sekarang tentu tadi ada pengalaman, ada berbagai peristiwa, ada berbagai ingatan dan lain sebagainya. Sehingga yang sekarang bukan saja kita hanya duduk diam, oh ya, tapi kita sudah punya pengetahuan, sudah punya kemengertian, pemahaman dan lain sebagainya. Jadi sering saya katakan kita bisa tahu tadi soal ketepatan, kita bisa mengira-ira tadi, atau kita membuat strategi. Kira-kira kita mau melakukan apa ya yang kita lakukan sekarang. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas tadi, tetapi ada hal yang mungkin berbeda, sehingga kita membuat strategi. Atau mungkin kemudian kita bisa membuat langkah antisipasi dalam banyak hal. Termasuk juga mengevaluasi apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita bersama. Kembali di ayat 11. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ini sebuah kondisi yang sekarang berasal dari yang lampau. Yang lampau apa? Ya seperti kita tidur. Dan ketika di hari yang baru, apakah kita tidur terus? Oh tidak. Bangun, tadi saya mengatakan jam 5 pagi, jam 6 pagi kita bangun. Rutinitas dalam sebuah kesadaran. Ada proses di dalamnya yang dimana kita harus mengerti dan menyadari. Sehingga kita paham apa yang harus kita lakukan sekarang di waktu yang baru. Ini menggambarkan juga soal kehidupan kita. Bukan kita telah diselamatkan, bukankah kita telah ditolong, bukankah kita telah diberkati oleh Tuhan. Sampai sekarang. Maka kesadaran kita bukan kesadaran yang tidur, kesadaran yang berdiam, bukan kesadaran yang hanya menyerah, tapi dalam kesadaran bangun dari tidur. Bangun dari tidur bukan hanya kemudian leyeh-leyeh, melek saja, kemudian pegang HP, terus kemudian ya sambil nyantai-nyantai, istilahnya dalam bahasa sekarang jadi kaum rebahan. Tidak. Bangun tidur, seperti Tuhan mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu. Artinya harus berjalan. Harus melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Apa itu sesuatunya? Tentu bukan sesuatu yang kosong, tapi sesuatu yang menjadi makna, yang menjadi berkat, menjadi kehidupan, dan menjadi apa? Menjadi kekuatan untuk kita bersama dengan mengisi setiap kehidupan kita. Bukan layah-layah tadi, tetapi seperti di ayat 11 kembali. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan yang dari Tuhan itu terus hadir. Sejarah keselamatan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita yang bangun dari tidur, maka semuanya harus didasarkan pada kasih, kemurahan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi kesadaran kita, ketepatan kita pada apa? Pada firman-Nya, pada kuasa-Nya. Dan ketika ketepatan itu dilakukan, maka kiranya itu mengalir dengan baik dalam kehidupan kita bersama. Sehingga, seperti di ayat 11 tadi, kita mengetahui keadaan kita sekarang ini. Kita sedang apa? Siapa kita? Bagaimana kita? Itu harus kemudian kita harus membangun refleksi itu. Dengan demikian, maka kita akan menjadi tahu. Oh iya, saya mengenali diri saya. Hubungan saya dengan Tuhan bagaimana, hubungan dengan sesama bagaimana, dan langkah kehidupan saya selanjutnya seperti apa. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema sudah jauh malam. Bukankah kita sudah, yang pertama, bukankah kita sudah jauh melangkah dalam kehidupan kita bersama? Usia kita menandakan kita sudah, bahkan bukan jauh, sudah terlalu jauh. Rambut saya ternyata tadi saya pakai ini,
Wah, ternyata ada yang sudah putih di sini, ngelawir. Berarti menunjukkan saya sudah jauh, bahkan mungkin terlalu jauh dalam kehidupan ini. Kira-kira apa ya yang sudah saya lakukan? Kira-kira bagaimana ya saya? Apakah sudah tepat saya, tadi soal ketepatan kembali, sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kehidupan saya bangun dalam kesadaran iman? Apa yang saya kira-kira sudah benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan? Apakah ketika saya membuat strategi dalam kehidupan ini, dalam merayakan kehidupan ini, benar-benar menjadi berkat untuk kehidupan saya dan kehidupan bersama? Apakah saya juga sudah bisa mengantisipasi segala perubahan zaman dengan baik? Dengan hal ini yang tadi, kita sudah terlalu jauh dalam kehidupan ini. Maka kembali yang tadi, bangkit atau bangun dari tidur perlu kita lakukan setiap hari. Seperti hanya rutinitas yang kita lakukan. Bukan hanya tidur, tetapi kan bangun. Bangun bukan hanya bangun, tetapi melakukan banyak hal. Mandi, belanja ke pasar, masak, mengantar anak sekolah, bekerja, dan semua yang kita lakukan. Maka dalam iman kita, sudah jauh malam. Teruslah kerjakan yang menjadi bagian kita. Teruslah menghidupi dari keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita bersama. Khususnya mari kita perhatikan di ayat yang ke-13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Teruslah kita melakukan tadi yang sudah jauh malam, bukan berarti kita semakin ngantuk dan menjadi tertidur. Tetapi terang yang dari Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita. Tadi jangan pesta pora, jangan cabul, jangan kemudian mabuk, jangan kemudian ada perselisihan, iri hati, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Kita tahu dan kita sudah mengenali yang dari Tuhan, maka bila firman itu yang menjadi terang atas hidup kita, sehingga terang yang ada dalam kita menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Bukan justru kegelapan itu yang membuat terang kita menjadi redup atau malah padam. Sehingga kembali, yang sudah jauh malam, bahkan sudah terlalu jauh malam, kita tetap dalam kesadaran di dalam terang. Sehingga dalam terang itu, kita bisa melihat segala sesuatunya dengan baik dan mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga pula kita benar-benar bangun, berjalan dalam kasih-Nya yang memberkati dan menolong kita setiap hari. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya kembali, sudah jauh malam. Tema yang saya angkat tadi. Ya kita akuilah banyak kepentingan diri kita yang menutup dari kehendak Tuhan. Banyak sekali. Banyak hal yang sebenarnya ketaatan kita mungkin tidak 100%. Mungkin 5% saja mungkin kita sadari mungkin terlalu besar. Atau mungkin, saya hanya 1% saja Pak. Ya bisa jadi demikian. Tetapi Tuhan tetap menghargai iman sebiji sesawi. Artinya ada kesadaran terus-menerus. Oh iya, seringkali saya hanya memuaskan diri saya. Saya sudah terlalu jauh malam, ternyata yang saya lakukan adalah hidup dalam keinginan diri. Jauh dari Tuhan, jauh dari kehidupan kasih dan semuanya. Tetapi hari ini, seperti di ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Maka dalam kesadaran kita yang sudah bangun dari tidur, yang sekarang ini, mari kita berjalan ke depan. Perlengkapan senjata terang apa itu? Firman-Nya, kuasanya, kemurahannya, mukjizatnya, pengharapan darinya yang senantiasa menjadi kekuatan diri kita untuk melangkah,
dengan percaya. Dan segala hal yang terjadi atas kehidupan kita bukan menurut kepentingan, keinginan kita, tapi tundukkanlah dalam terangnya yang menyelamatkan. Dan sebagai penutup, dalam tema Sudah Jauh Malam. Setiap hari, hampir setiap hari, tidur saya melewati jam 12 malam. Berarti bukan sudah jauh malam, tetapi sudah masuk dini hari, sudah masuk pagi. Untuk melewati waktu sampai melewati jam 12 itu kan ya capek sebenarnya, sudah ngantuk. Tapi karena ada yang harus dikerjakan, ya kemudian tidurnya pagi. Nah, dalam kesadaran inilah kita mengenal sebenarnya apa ya yang sudah kita dapat. Kalau sudah jauh malam, artinya sudah terlalu jauh kehidupan yang kita jalani. Kita sudah mendapat apa sih? Apa yang sudah terjadi atas kehidupan kita? Dan bagaimana kita bersama dengan yang lain? Apakah kita benar-benar sadar akan kehidupan kita saat ini? Atau kita hanya menghidupi yang sekarang ini saja? Artinya, ya kita memikirkan itu saja. Ya soal tadi sakit hati, kebencian, mungkin kita pengennya itu, ini. Tetapi hari ini yang sudah jauh malam, dalam proses kehidupan yang sudah kita jalani, justru kiranya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Yang sudah itu berarti yang keselamatan yang sudah dekat itu memampukan kita untuk benar-benar ngoyot di dalam Tuhan. Benar-benar kita memiliki kekuatan dan ketangguhan dalam iman. Yang sudah jauh itu bukan yang sia-sia, tetapi memampukan kita untuk terus bertahan dalam pertandingan kehidupan ini. Seperti di ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita yang sudah terlalu jauh malam dalam kehidupan kita, mari kita songsong terang itu yang dari Tuhan. Melalui kebaikan, kasih, dan kemurahannya. Dengan cara kita mau berserah. Kita mau melepaskan dari setiap kegelapan kehidupan kita yang tidak baik. Supaya ketika kita sudah jauh malam, kita tetap dalam kesadaran. Percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Sehingga di waktu yang baru. Dalam kehidupan yang baru. Dalam hari yang baru. Dalam peristiwa yang baru. Dan apapun itu. Terang itu tetap dalam diri kita. Sehingga ketika sudah jauh malam, kita tetap dalam terangnya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Khususnya kebenaran firman-Mu yang memampukan kami untuk menyadari dalam ketepatan hidup kami yang sudah jauh malam, kiranya kami tetap di kesadaran dan bangun dari setiap tidur kami. Karena banyak hal yang membuat kami gelap, maka hari ini biarlah terang kasih-Mu yang ada dan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sehingga yang jauh malam, dengan kehidupan yang telah kami jalani, kami tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki senjata-senjata terang, yaitu kebenaran firman-Mu. Dan kami tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan firman-Mu terus yang hadir dan mengajarkan serta mengingatkan kami. Supaya dalam segala hal dan segala peristiwa, kami tetap percaya padamu ya Tuhan Yesus. Karena kami tetap percaya, maka kami serahkan ya Tuhan Yesus kehidupan hamba-hamba-Mu, khususnya Bapak dan Ibu Pliono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Ibu Ponira, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simajunta, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana. Berkati Tuhan dalam kasih, kemurahan, dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga atas kehidupan Saudara Gilbert,
Ibu Frida, Ibu Susilowati. Engkau Tuhan yang memberkati dan menolong. Engkau sendiri yang memulihkan dari setiap kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan dalam kasih berkat-Mu yang menyelamatkan, kemurahan-Mu yang menyegarkan, kemurahan-Mu yang menyatakan mukjizat dan karya-Mu atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, berikan ketabahan, berikan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya ketika mereka mendampingi, mereka hanya menemukan kekuatan yang dari-Mu, berkat yang dari-Mu. Kami juga berdoa Tuhan dari setiap kehidupan kami masing-masing, Engkau mengenal baik setiap pergumulan, kerinduan dan harapan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong dan menyelamatkan kami. Engkau menyegarkan kami. Engkau Tuhan memperhatikan kami. Dan Engkau Tuhan membela kami. Maka biarlah kami tidak padam untuk terus percaya, untuk terus berserah dalam segala hal yang kami tanggung dalam hidup ini. Berkati kami Tuhan, tolonglah kami, sempurnalah kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Demikian juga atas kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam segala hal yang mereka Tuhan lakukan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati dan tolonglah mereka Tuhan. Biarlah hanya sinar kasih-Mu, terang, terus berjaya dalam kehidupan mereka, sehingga hanya melalui sapaan yang dari-Mu, anak dan cucu kami terus percaya dan mengandalkan-Mu ya Tuhan. Di dalam berkat dan kuasa-Mu, Engkau menyertai mereka, dan Engkau membuat dan memberikan masa depan yang baik untuk mereka. Berkati anak dan cucu kami, baik yang ada di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, dan yang ada di luar negeri. Berkatilah mereka satu persatu dalam kasih-Mu yang menyelamatkan. Demikian juga untuk Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, berkatilah dan tolonglah. Hanya kasih-Mu yang Tuhan yang terus hadir, memberkati kami semuanya. Kuasa-Mu Tuhan yang menyatakan berkat-Mu, sehingga kasih-Mu itulah yang terus menyatukan kami dalam persekutuan yang indah, untuk saling menyapa, saling menopang, dan hadir dalam kerendahan hati, terlebih satu sama lain untuk memperhatikan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menghidupkan persekutuan di Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolonglah Tuhan, dalam berbagai hal, biar hanya keamanan, ketentraman, Engkau nyatakan dan hadirkan dalam negara Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyelamatkan bangsa kami Indonesia. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ini hanya dalam nama dan kuasa-Mu Tuhan. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.